Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan harian untuk Bakti Wanita Advent se-Uni Indonesia Kawasan Barat tahun 2025 diambil dari buku He Knows My Name. Dia tahu namaku. Sabtu 9 Agustus dengan judul Penolakan dan Tidak Memaafkan, bagian pertama. Ditulis oleh Reva Ishak. Firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sahabat BWA, belum lama ini suami saya dan saya mengikuti kursus Celebrating Life in Recovery yang dibawakan oleh Cherry Peters. Awalnya ketika instruktur kursus mengundang saya untuk bergabung, saya merasa tidak perlu hadir. Saya menganggap diri saya seorang wanita Kristen yang mengasihi dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kursus ini berlangsung selama 6 bulan. Di suatu titik dalam perjalanan itu, Roh Kudus menunjukkan sesuatu yang lebih dalam di hati saya yang perlu diselesaikan. Dia mengungkapkan bahwa pelayanan saya sebagai penyanyi akan terhambat jika saya tidak melepaskan ketidakmauan untuk memaafkan yang masih saya genggam erat. Secara khusus, dia menunjukkan bahwa saya memerlukan penyembuhan dari luka karena merasa ditinggalkan. Dalam sebuah sesi bersama instruktur khusus dan suami saya menangis terseduh-seduh ketika mengenang bagaimana keluarga saya tanpa sengaja meninggalkan saya setelah kematian mendadak ibu saya. Sebagai orang dewasa, saya masih belum sembuh dari luka emosional itu. Mengalami kembali kenangan itu melalui mata seorang gadis kecil berusia 12 tahun yang terluka dan kesepian terasa sangat menyakitkan. Saya memerlukan pertolongan Allah untuk melepaskannya. Saya merasakan kembali keputusasaan yang saya alami sebagai anak kecil, serta kenangan pahit kehilangan ibu saya. Semua orang yang saya andalkan untuk memberikan kenyamanan dan perhatian telah melanjutkan hidup mereka untuk menghadapi perjuangan emosional mereka sendiri. Ayah saya jarang ada di rumah. Saudara-saudara perempuan saya menikah dan pindah, dan sahabat ibu saya kewalahan dengan tekanan hidup. Saya kira semua orang menganggap saya baik-baik saja. Lama-kelamaan, saya mulai mempercayai anggapan itu juga. Tetapi jauh di dalam hati, saya menyimpan rasa benci kepada mereka karena meninggalkan saya. Dan sekarang, saya harus memaafkan mereka. Sahabatku, meskipun Tuhan memampukan kita untuk melakukan pekerjaannya dan ingin membawa kita lebih dalam, mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita. Ada kalanya luka masa lalu muncul kembali, dan baru saat itulah kita menyadari betapa kita membutuhkan Yesus untuk mengatasi hambatan-hambatan emosional ini. Selain itu, menjadi orang dewasa tidak berarti semua masalah masa kecil kita telah hilang. Jika Anda masih bergumul dengan luka-luka batin dari trauma masa kecil, penolakan, penyalahgunaan, kepahitan, penelantaran, iri hati, atau rasa rendah diri, itu semua sedang meracuni jiwa Anda. Saya mendesak Anda untuk melepaskannya. Serahkan sepenuhnya hidup Anda kepada Yesus hari ini. Penuhi pikiran Anda dengan firman-Nya. Dia akan menunjukkan cara untuk memaafkan. Anda tidak sendirian. Dia mengasihi Anda. Dia akan menolong Anda. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.